Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dania Barandoro dengan NIM B324091197. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori investasi dan konsumsi. Nah, yang pertama itu apa sih yang menentukan konsumsi? Ya, ini menurut Keynes itu bilang 3 hal. Nah, yang pertama itu ada marginal propensity to consume, yaitu kalau pendapatan naik, sebagian dipakai belanja dan sebagian ditabung. Nah, yang kedua itu ada APC atau average propensity to consume, turun saat pendapatan naik. Nah, orang kaya biasanya menabung lebih banyak proporsi pendapatannya. Yang ketiga ada pendapatan saat ini atau juga penentu utama konsumsi. Intinya, orang belanja berdasarkan uang yang mereka punya. Nah, singkatnya atau juga intinya, makin kaya seseorang akan makin juga kecil porsi pendapatan yang dihabiskan. Nah, masalah utama dari prediksi Keynes ini adalah untuk jangka panjang itu meleset. Data jangka panjang menunjukkan APC stabil, tidak turun saat pendapatan meningkat. Ini disebut consumption puzzle atau teka-teki konsumsi. Nah, selanjutnya itu ada life cycle hypothesis atau Modigliani. Nah, teori ini bilang bahwa pendapatan manusia itu berubah tergantung usia. Semakin muda tuh pendapatan semakin kecil, dan usia kerja itu mempengaruhi. Semakin lama kerja, semakin juga pendapatannya itu besar atau memuncak. Nah, yang ketiga ada semakin tua orang itu pendapatan turun seperti pensiun dan sebagainya. Nah, orang akan menabung dan meminjam supaya pola konsumsinya rata, tidak naik turun atau drastis. Intinya itu adalah orang berusaha meratakan konsumsi seumur hidup. Nah, ini mengapa bisa menjelaskan puzzle-nya Keynes? Karena dalam jangka panjang pendapatan dan kekayaan naik bersama, jadi APC tetap stabil. Nah, yang ketiga itu ada permanent income atau hipotesis Friedman. Friedman membagi pendapatan yaitu permanent income atau YP, pendapatan tetap atau yang diharapkan berlangsung lama. Yang kedua ada transitory income atau YT, pendapatan sementara, bonus lembur atau durian runtuh. Orang tidak meningkatkan konsumsi hanya karena dapat uang sementara. Nah, mereka akan menabung jika dapat pendapatan sementara dan juga menjaga konsumsi tetap stabil. Nah, makanya orang kaya yang sedang kaya dadakan punya ABC lebih kecil. Nomor 4 itu atau selanjutnya adalah random walk hypothesis Robert Hall. Hall menambahkan kalau orang rasional dan punya ekspektasi yang benar, maka perubahan konsumsi itu acak atau tidak dapat diprediksi. Karena orang sudah mengantisipasi pendapatan masa depan, yang bisa mengubah konsumsi hanya satu perubahan pendapatan yang tidak terduga. Nah, selanjutnya itu ada instant gratification atau Leibniz. Teori sebelumnya menganggap manusia rasional, tapi kenyataannya orang sering lebih memilih kesenangan sekarang meski itu buruk buat jangka panjang. Contohnya lebih pilih permen hari ini daripada 2 permen besok. 76% orang mengaku kurang menabung untuk masa depan. Nah, ini menurut psikologi, manusia sering tidak konsisten dan impulsif. Lainnya adalah konsumsi. Itu Keynes menganggap orang belanja berdasarkan pendapatan sekarang. Nah, Modigliani atau LCH, orang meratakan konsumsi seumur hidup. Ini menurut Friedman, orang belanja berdasarkan pendapatan permanen, bukan pendapatan sementara. Hal menjelaskan perubahan konsumsi tidak dapat diprediksi. Sedangkan Leibniz, manusia sering impulsif, bukan rasional. Selanjutnya adalah apa yang menentukan investasi. Nah, itu ada 3 jenis investasi. Yang pertama itu ada business fixed investment atau perusahaan beli mesin, alat, dan bangunan. Yang kedua ada residential investment atau beli rumah. Yang ketiga inventory investment, perubahan stok barang. Model investasi neoklasik yaitu perusahaan akan investasi kalau manfaat atau MPK, biaya modal atau cost of capital, itu lebih besar dari manfaat. Nah, selanjutnya tuh biaya modal terdiri dari 3. Yang pertama adalah bunga, kedua depresiasi, yang ketiga ada perubahan harga barang modal.
Jika interest rate naik, otomatis biaya modal naik dan investasi turun. Ini menurut Tobinski, itu formula Q yaitu nilai pasar kapital atau biaya mengganti kapital. Jika Q lebih besar dari 1, investasi menggantungkan perusahaan akan beli mesin baru. Jika Q lebih kecil daripada 1, tidak menguntungkan dan perusahaan tidak tambah kapital. Selanjutnya itu ada efek pajaknya, itu yang pertama ada corporate income tax, mengurangi keuntungan, otomatis investasi akan turun juga. Yang kedua ada investment tax credit atau juga disebut ITC, potongan pajak berinvestasi, kan investasi juga naik. Selanjutnya adalah hubungan bursa saham dan GDP. Kalau harga saham jatuh, yang utama adalah perusahaan pesimis, investasi akan turun. Nah, yang kedua adalah rumah tangga kehilangan kekayaan dan juga konsumsi akan turun. Nomor 3 bisa berarti kalau ekonomi jangka panjang melemah. Semua itu menurunkan GDP. Nah, yang terakhir adalah kenapa investasi paling berfluktuasi dalam GDP. Nah, karena itu investasi sangat sensitif terhadap bunga, ekspektasi, pajak, dan kondisi pasar. Perusahaan bisa menunda investasi saat ekonomi lesu dan hasil investasi selalu penuh ketidakpastian. Itu untuk penjelasan saya tentang teori investasi dan konsumsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.